kemudian ke Sindang Kasih, hingga akhirnya menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Purwakarta. Pada tahun 1869, peristiwa kelam di wilayah ini terjadi peristiwa kelam di wilayah ini. Pemerintahan Hindia Belanda mendatangkan buruh dari Makau, Cina untuk bekerja di perkebunan teh. Namun, penderitaan upah rendah dan perlakuan kasar memicu pemberontakan para pekerja. Pertumpahan darah pun terjadi, hingga darah menggenang setinggi mata kaki. Sejak saat itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Ranca Darah. Masalah kita belum selesai. Perekonomian makin lemah. Hasil perkebunan tidak seberapa. Rakyat pribumi pun bekerja tanpa semangat. Apa yang harus kita lakukan? Betul Nyonya Residen. Pekerjaan pribumi kurang disiplin, tidak terbiasa bekerja dalam aturan kita. Jika ini terus berlanjut, ekonomi Hindia Belanda tidak akan maju. Kita butuh pekerja yang rajin, tekun, dan pandai mengelola perdagangan. Saya mendengar bahwa orang-orang dari Tionghoa, khususnya dari Makau, dikenal memiliki keahlian di bidang itu. Benar Nyonya, orang Makau terkenal dengan cekatan tahan banting dan pintar berdagang. Mereka bisa dijadikan buruh di perkebunan maupun padi. Orang-orang Makau, apakah mereka benar-benar bisa diandalkan? Tentu saja Nyonya, mereka terbiasa hidup keras dan disiplin. Saya yakin mereka lebih baik daripada pribumi. Namun, kita juga harus berhati-hati bahwa orang-orang asing dalam jumlah besar bisa menimbulkan pertentangan. Biarkan saja, pribumi sudah lama tunduk pada kita. Mereka tidak punya pilihan yang lebih penting. Kita datangkan buruh yang bisa mendorong perdagangan kita. Baiklah, kita akan mendatangkan orang-orang dari Makau untuk menjadikannya tulang punggung Hindia Belanda yang baru. Keputusan diambil. Akhirnya diputuskan bahwa orang-orang dari Makau akan didatangkan untuk bekerja di perkebunan perdagangan Hindia Belanda. Tak ada yang menyangka pilihan ini kelak memicu perlawanan berdarah, hingga tanah Purwakarta menjadi saksi bisu tragedi Ranca Darah. Beberapa bulan setelah didatangkan ke Purwakarta, para pekerja Makau bekerja siang dan malam, dari fajar hingga larut malam. Namun, harapan akan kehidupan yang lebih baik segera sirna. Karena upah yang mereka terima sangat kecil dan tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Keluhan pun mulai terdengar, meski disampaikan dengan rasa takut. Kawan-kawan, sudah berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 tahun kita bekerja tanpa henti. Upah yang kita dapat bahkan tidak cukup untuk membeli beras sepekan. Benar, kita datang jauh-jauh dari Makau meninggalkan keluarga. Tapi inikah balasannya? Bahkan banyak di antara kita yang sakit, tapi mereka tidak membayar.
Diam kalian, jangan banyak mengeluh. Kalian dibayar bukan untuk berbicara, tetapi untuk bekerja. Ingat, kalian berada di tanah Hindia Belanda. Kalian harus patuh dengan peraturan kami. Jika kalian terus membangkang, maka cambuk ini akan berbicara. Kami hanya ingin keadilan, Tuan. Kami bekerja sepenuh tenaga, tapi upah kami sangat kecil. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Apa ini? Apa aku baru saja mendengarkan keluhan dari kalian? Kalau bukan karena Hindia Belanda, kalian tidak akan memiliki kehidupan sama sekali. Tidak, Tuan. Kami datang ke sini bukan untuk mati kelaparan. Kami ingin hidup yang layak, kami ingin upah yang adil. Kalian berani menuntut? Apa kalian lupa siapa penguasa di tanah ini? Kalau tanpa kami, kalian bukan siapa-siapa. Kalau kalian terus melawan, maka kalian akan menyesal. Ketidakpuasan semakin dalam. Ancaman demi ancaman tidak mampu meredam rasa lapar dan penderitaan. Di balik ketakutan, tumbuh sebuah tekad baru. Mereka harus bersatu. Malam itu, di sebuah gubuk sederhana, para pekerja Cina Makau berkumpul. Mereka tidak lagi sekedar buruh. Mereka adalah manusia yang terluka, haus akan keadilan. Suara kelaparan, cambukan, dan upah yang tak kunjung datang, semua itu menjadi bara yang siap menyala menjadi api perlawanan. Kawan-kawan, mau sampai kapan kita terus begini? Siang malam kita bekerja, tapi anak-anak kita kelaparan. Benar. Apakah kita akan terus diam? Benar, aku sudah menahan diri selama berbulan-bulan. Tapi ketika aku melihat anak dan istriku menangis karena kelaparan, aku merasa bukan lagi seorang ayah. 3 hari terakhir anakku hanya melakukan bubur encer. Aku bekerja, aku mengangkat karung, aku banting tuang, tapi mereka tidak membayar upahku. Mereka menganggap kita budak. Mereka pikir kita tak berani melawan. Tapi dengarkan aku. Kita ini manusia, kita punya harga diri. Benar, kita harus bersuara. Kalau mereka tidak mau mendengar, kita paksa mereka mendengar. Saudara-saudaraku, aku sudah menulis surat ini. Surat ini berisi tuntutan kita, upah yang layak, pembayaran tepat waktu, dan perlakuan manusiawi. Kita akan kirim ini ke Presiden Hindia Belanda. Dan kalau mereka menolak, apakah kita akan terus menunggu dicambuk lagi? Tidak. Kalau mereka menolak, itu artinya perang. Kita tidak punya pilihan lain. Aku lebih rela mati melawan daripada hidup terus diinjak-injak. Ya, lebih baik kita tumpah di tanah ini daripada air mata kita tuh jatuh di rumah kita. Hidup adil! Hidup adil! Hidup pekerja! Hidup pekerja! Malam itu, lahirlah tekad yang lebih besar daripada rasa takut. Mereka sadar, cepat atau lambat dan akan bertumpah. Namun, bagi mereka, harga diri lebih berharga daripada hidup dalam kehinaan. Pagi itu, suasana di kantor pemerintahan Hindia Belanda terasa tegang. Sebuah surat dari para pekerja Cina Makau tiba di meja. Berisi tuntutan hidup layak, upah adil, dan perlakuan manusiawi. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan para penguasa Belanda.
Apaan ini? Buruh Cina berani menulis surat tuntutan? Mereka pikir mereka siapa? Nyonya, mereka mulai berani bertarung. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi perdagangan kita. Keterlaluan. Mereka hanyalah buruh. Kalau mereka mogok bekerja, bagaimana VOC bisa mendapat untung? Mereka menuntut upah layak, pembayaran tepat waktu. Kalau semua buruh berani seperti ini, apa jadinya Hindia Belanda? Setuju. Mereka berani menentang kekuasaan kita. Mereka pikir tanah Hindia Belanda ini milik siapa? Kalau mereka melawan, kita habisi. Tapi Nyonya, jumlah mereka cuma ribuan. Kalau sampai mereka nekat, pasukan kita mungkin akan... Diam! Jangan pengecut. Pasukan kita punya senjata. Sedangkan mereka hanya punya cangkul dan bambu. Tidak sebanding. Nyonya Residen, apakah saya perlu memanggil pasukan untuk bersiap? Ya, persiapkan semuanya. Jika mereka datang melawan, kita sambut dengan penuh. Begitulah para pejabat Belanda yang duduk di kursi empuk dengan perut kenyang, memutuskan nasib ribuan buruh dengan mudah. Para pejabat Belanda yang duduk nyaman dengan perut kenyang itu dengan mudah memutuskan nasib ribuan buruh. Hari ini kita tidak lagi bekerja untuk mereka. Hari ini kita rebut harga diri kita. Benar, kuota seberapa, lakukan kasar dan perut lapar. Cukup sudah. Kalau kita diam, anak-anak kita akan bernasib sama. Lebih baik rela mati melawan. Berhenti! Kalian sudah tidak masuk akal. Berani melawan perintah company. Kami bukan budakmu. Kami manusia yang layak dihargai. Hancurkan mereka! Tunjukkan siapa penguasa di sini! Jangan mundur, ini tanah kita. Saudara-saudaraku, teruslah berjuang. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Mereka semakin beringas, kita perlu bantuan tambahan. Jangan menyerah! Tunjukkan siapa penguasa di sini! Pertarungan itu bukan sekedar perlawanan, melainkan jeritan kebebasan. Namun, kekuatan mereka tak sebanding dengan senjata lawan. Satu persatu pekerja tumbang, dan tanah hijau itu berubah merah oleh darah para pejuang. Ranca Darah bukan sekedar nama tempat di Purwakarta. Nama itu lahir dari peristiwa berdarah yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1831, rakyat Purwakarta bersama kelompok Tionghoa Makau bangkit melawan tanah paksa dan penindasan pemerintahan kolonial. Perlawanan besar pun pecah, kota dibakar, penjara diserbu, dan pertempuran terjadi di berbagai tempat. Pasukan kolonial akhirnya meminta bantuan dari Batavia, Bandung, dan Cianjur untuk memadamkan pemberontakan. Banyak rakyat gugur hingga tanah Purwakarta dipenuhi darah para pejuang. Sejak saat itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Ranca Darah sebagai saksi perjuangan rakyat melawan ketidakadilan. Pasukan kolonial berkekuatan 2.000 prajurit berkuda menyerbu persembunyian Tionghoa Makau. Di hutan Tanjung Pura, pertempuran sengit pun pecah
Sekitar 800 pejuang Tionghoa Makau melawan dengan senapan, tombak, dan pedang. Sementara pasukan Belanda membalas dengan senapan dan meriam. Banyak korban berjatuhan, termasuk pejuang Purwakarta seperti Raden Sumayuda dan Pak Mahfud. Perlawanan terus berlanjut hingga ke perkebunan kopi dekat Wanayasa. Namun, rakyat akhirnya kalah oleh kekuatan senjata kolonial. Mereka yang melawan ditembak, yang melarikan diri diburu, dan banyak yang gugur mengenaskan. Darah berceceran di medan perang, hingga wilayah perbatasan Purwakarta dan Wanayasa itu kemudian dengan nama Ranca Darah, sebagai pengingat akan tragedi berdarah tersebut. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Cek. Oke, teman-teman gimana, seru nggak penampilannya? Mau lagi ya? Mau lagi, nanti kita buat yang lebih seru lagi, banyak kisah-kisah yang lainnya. Jadi siapa yang baru tahu ternyata Ranca Darah itu ada sejarahnya? Oke. Teman-teman, ini kakak-kakaknya sudah mempersiapkan di sepanjang ketika mempersiapkan ujian, tapi Masya Allah ya, mempersiapkan juga latihan dramanya gitu ya Mbak ya. Tadi udah dikasih tahu sama Mbak Azkia juga kalau salah satu hasil dari tiket tadi itu bagian dari funding teman-teman dan akhir dari ujian praktik bahasa Indonesia yang diampu oleh Budian gitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dengan seksama. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian ke depannya dan semakin mencintai potensi lokal, budaya lokal yang ada di sekitar kita. Seperti sekolah alam ya, kita kalau sekolah alam kan selalu memanfaatkan apa yang ada di lingkungan juga. Jadi jangan sampai kita lupa nih sama asal kita di mana. Jadi kita mengenal dengan baik dulu sekitar Purwakarta, kemudian kita bisa membuka cakrawala yang lebih luas untuk pengetahuan kita yang lebih banyak. Gitu ya Mbak ya. Iya, betul banget Ibu. Terima kasih kakak-kakak SM 1, 2, dan 3 yang sudah membantu panitia hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat bunda-bunda juga sudah meluangkan waktunya, sudah hadir ke sini. Kita pamit ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya